Allah kok kayak gini banget nasib saya gitu. Ya, kerja di luar negeri seperti itu. Makanya jangan mudah-mudah untuk main-main di negeri orang. Apalagi dengan syarat dan ketentuan yang kamu sendiri tidak pernah tahu. Iya, ternyata kontrak kerja dengan gaji yang segitu tidak sesuai kayak gitu loh, Miss. Saya nggak dibayar dolar tapi rupiah, Miss. Ya bertahan atau berpulang, itu aja sih. Pulang ya harus bayar. Kalau pulang kan saya harus pasti didenda kan, Miss. Itu resikomu. Di situ ada 5 orang itu harus lapor bareng, nak. Saya sendirian, Miss. Oh ya, kamu sendirian ya menurut saya lapor aja biar diproses. Tapi ya hanya kan sudah finish kontrak, saya kan gantiin teman gitu, tapi teman kan nggak ngomong masalah seperti ini, dia nggak ngomong, Miss. Ngomongnya nanti dapat bonus kok, bosnya baik, dapat bonus. Nah setelah sekarang saya di sini 2 bulan kejadian seperti ini, teman saya kontak malah saya diblok semua. Katanya kalau kamu berani ya lapor MOM, sudah kayak gitu, Miss. Iya, dia tidak salah. Nyatanya dia mampu bertahan 2 tahun kok. Kenapa kamu tidak mampu bertahan? Karena dia nggak, ya itu tadi, Miss, dia itu nggak bisa nolak karena selalu. Lah iya, karena itu. Ya karena itulah kamu sekarang mampu bertahan atau tidak? Kayaknya enggak deh, Miss, karena terlalu banyak kerjaan. Iya, kalau malam juga. Jam 12 dia bos ini nggak mau tahu. Jam 12 kalau minta pijat ya harus dipijat, Miss. Iya memang seperti itu di luar negeri saya. Nggak tahu waktu, pokoknya. Itulah luar negeri. Kalau dia nggak tidur ya kita kalau bisa jangan tidur kayak gitu loh, Miss. Ya, oke lah sih nggak apa-apa, tapi kok gaji kok nggak sesuai kayak gitu loh, Miss. Ya kan kamu nggak melalui PT, Zan. Kamu nggak ada potongan. Semua yang menanggung majikan. Kamu mau apa sekarang? Jadi saya ini bingung, Miss. Terus? Ya kamu baru 2 bulan, jalani dulu dong. Di Indonesia kerja 5 juta itu sudah gaji gede itu. Iya. Kemarin bos juga ngomong, katanya kalau kamu macam-macam saya laporkan Indo, pulangkan Indo, kamu saya laporkan polisi, saya denda 40 juta. Jadi saya down, Miss, kayak ya Allah kok kayak gini banget nasib saya gitu. Ya kerja di luar negeri seperti itu. Makanya jangan mudah-mudah untuk main-main di negeri orang. Apalagi dengan syarat dan ketentuan yang kamu sendiri tidak pernah tahu. Iya, ternyata kontrak kerja dengan gaji yang segitu tidak sesuai kayak gitu loh, Miss. Saya nggak dibayar dolar tapi rupiah, Miss. Ya bertahan atau berpulang, itu aja sih. Pulang ya harus bayar. Kalau pulang kan saya harus pasti didenda kan, Miss. Itu resikomu. Kenapa tidak melalui proses yang benar? Miss Yuni sudah memberikan edukasi jangan sampai ilegal, jangan sampai seperti ini seperti itu. Berarti nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni kamu? Jarang sih, Miss, karena saya kan jarang lihat HP. Belum sebelum berangkat dulu nggak pernah lihat Miss Yuni? Belum pernah, Miss. Saya setelah ada masalah ini, ya Allah, siapa yang bisa nolong saya? Saya kan coba cari-cari gimana caranya kayak gitu ya, Miss. Untuk nyari keadilan kayak gitu gimana. Terus saya ingat, oh ya Miss Yuni kayak gitu kan. Masa saya rela ninggalin anak umur 8 bulan untuk ke luar negeri, kok sampai sini kok malah bosnya kayak gini kayak gitu. Nggak ada hubungan kamu punya anak atau tidak. Hidup ini kejam sekali. Di luar itu tidak peduli air matamu, di luar itu tidak perlu peduli dengan kecewamu. Yang tahu di luar ini lo jual gue beli. Tenagamu kamu kasihkan saya gaji kamu. Itu kejam, tapi itu adalah fakta. Iya, nggak, jangan bilang sama orang saya rela meninggalkan anak-anak saya demi kerja di luar negeri. Itu resikomu. Nggak ada yang nyuruh kamu berangkat ke luar negeri. Jadi itu pahit, sayang. Itu fakta pahit, tapi itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh anak rantau. Iya, Miss. Jadi kalau misalnya saya lapor MOM juga prosesnya nggak mudah ya, Miss? Ya nggak mudah loh, sayang. MOM juga orang Singapura. Iya. Mereka taat hukum. Tetapi orang Singapura dihukum pun dia masih orang Singapura. Sementara kamu kalau dihukum
Kamu harus menunggu prosesnya. Walaupun kamu menang, tapi waktumu yang terbuang sia-sia tidak. Gitu ya, Miss. Jangan bilang kerja di luar negeri gaji jutaan enak. Enggak, berat. Iya. Berat. Enggak semudah yang mereka katakan. Paham kan? Paham, Miss, paham. Ada yang lain lagi? Jadi tetap bertahan aja ya, Miss. Kalau menurut saya tetap bertahan itu lebih baik. Dan bos ini kan nggak mau saya kontrak 2 tahun, Miss, maunya 3 tahun. Ya jangan ngomong muluk-muluk, sekarang 2 bulan aja belum tentu kamu bertahan. Iya, makanya saya kok 3 tahun lamanya. Udah, sekarang jalani aja. Juni hanya bilang jalani aja, kamu masih 2 bulan, jauh untuk menuju 3 tahun. Selesaikan dulu 1 tahun baru kamu komentar ya sayang ya. Iya, Miss ya. Makasih ya, Miss ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risiko kerja di luar negeri memang sangat berat dan itu adalah nyata dan fakta. Bermain-main dengan ratusan juta di negeri orang tidak semudah orang yang bilang pergi saja ke luar negeri, kabur saja ke luar negeri, atau jangan ada di Indonesia. Tidak mudah ya teman-teman, karena di sana itu tidak mudah. Intinya di luar negeri itu tidak mudah. Indah itu tetap Indonesia. Makanya bersyukurlah bagi kalian yang masih backlist di negara-negara tertentu, gak iso di negara itu sebenarnya bagus. Indonesia itu negara paling enak. Kamu untuk pensiun ya saya sampaikan ini untuk pensiun ya. Kamu bayangin umur 70 di luar negeri. Kami tuh nggak ada mobil, nggak ada pembantu. Di luar negeri itu angel, kalau pembantu, kalau mobil itu